Jadi yang kita pikirkan adalah generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang tentu saja yang kita harapkan dapat meneruskan pembangunan perjuangan dan sebagainya. Kami sebagai lembaga penegak hukum, sebagai jaksa penuntut umum nantinya akan tetap tegas kepada seluruh bandar narkoba. Tindakan tegas akan kami berikan dengan mengajukan tuntutan yang semaksimal mungkin. Dari kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Bincang Tipis-Tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita akan mengangkat tema soal rehabilitasi pengguna narkoba dan kejahatan tindak pidana lainnya. Untuk itu kita menghadirkan narasumber Bapak Riono, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, didampingi Ibu Dr. Halila Rama, Asisten Pidana Umum. Kita beranjak dari pemikiran Pak Waka dan Bu Aspidum, mayoritas LP di tanah air itu sudah overkapasitas. Yang membuat dia overkapasitas sampai ada 300%, aturan kamar itu cuma muat 5 orang, jadi diisi 13 orang, bayangin aja tidur aja gantian gitu ya kan. Itu karena penghuninya napi narkoba. Itu artinya peredaran narkoba ini sudah pada titik yang mencemaskan dan mengerikan. Nah, lantas beberapa pihak memberikan saran, mendorong agar para pengguna perdana yang belum tersambung dengan bandar ataupun yang masih coba-coba itu penuntutan perkaranya diselesaikan lewat keadilan restoratif ataupun rehabilitasi. Ya kan? Apa tanggapannya Pak Riono soal itu terkait dengan kinerja Jawa Barat, Kejati Jawa Barat soal penanganan narkoba ini? Baik, terima kasih. Jadi terkait penanganan perkara narkoba ini, ya, baik Pak. memang bisa kita katakan menjadi fokus juga. Dari data secara statistik ya, penanganan narkoba di Kejati Jabar itu lebih dari 100 dalam 1 tahun, di tahun 2024. Ya. Nah, lebih dari 100 itu, tapi kita harus selektif benar. Mana yang pengedar atau lain-lainnya, dan mana yang pengguna. Pengguna itu berarti kan terakhir, kan itu. Langkah-langkah tersebut sebetulnya terkait pemberantasan narkoba ini adalah bentuk dukungan dari program pemerintah Bapak Presiden Prabowo. Di situ dalam Astacita juga menyatakan ada memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Maaf Pak, saya potong sedikit dulu Pak. Di sini ada tadi saya dengar korupsi dan narkoba. Kalau dalam pemahaman saya sebagai wartawan, ini ada kesetaraan. Berarti sama berbahayanya korupsi dengan narkoba. Sama-sama extraordinary kalau dalam pandangan saya. Kalau dalam redaksinya ini, gimana tanggapan Bapak soal itu? Jadi memang kalau kita berpikir tentang akibat. Ya. Nah, kalau dari akibat, korupsi kan juga mengakibatkan yang merugikan negara dan dengan keuangan dan lain sebagainya kan. Nah, narkoba ini kan boleh katakan akibatnya bagaimana generasi yang akan datang. Nah, itu yang sehingga harus menjadi perhatian kita semua. Apalagi angka penyalahgunaan narkoba juga semakin tinggi. Setiap tahun bukannya menurun secara statistik penanganan perkara, tapi malah boleh dikatakan selalu meningkat. Nah, ini juga kita gambaran bagaimana generasi kita terpengaruh dengan narkoba ini. Ini berbahaya. Apalagi di zaman sekarang kan memang
kondisi seperti ini, bagaimana mungkin masyarakat yang itu terpengaruh dengan penggunaan narkoba ini. Oke, Pak, iris tipis-tipis dulu Pak soal statistik penanganan narkoba di lingkungan kerja Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini. Baik. Jadi penanganan narkoba ini saya mulai dari tahun 2024 ya. Oke. Karena kalau bicara 2025 baru sedikit nanti ya, gitu ya. 2024 aja. Nah, maka kita bicarakan tentang tahun 2024. Ya. Tadi sudah saya singgung jumlah berkas perkara narkoba yang kami terima itu boleh lebih dari 100. Itu untuk wilayah Jawa Barat. Ya. Nah, dari sekian tadi jumlah tadi yang kita selesaikan secara restoratif justice itu ada 13. Ya. Awalnya memang yang kita ajukan itu ada 16. Ya. Tapi yang disetujui 13. Oh, berarti yang 3 lewat konvensional. Konvensional. Oke. Nah, kan itu. Kemudian di tahun 2025 itu sudah 8. Ini baru bulan kedua. Kita masih sisa 10 bulan lagi. Ya. Nah, itu. Nah, makanya di sisa 10 bulan inilah kita harus konsentrasi penuh supaya jangan menaik-naik lagi lah. Baik. Tapi itu juga boleh dikatakan kan tidak bisa kami mengatur bisa turun atau itu. Ya. Karena kalau faktanya memang ada, makanya itulah perlu langkah preventifnya itu bagaimana. Baik. Oke, Bu, saya ke Bu Aspidum dulu. Bu, ini kan tadi ada yang diajukan 16, 13 lolos, 3 nggak lolos. Itu menentukan pra RJ-nya itu berarti ada keberlangsungan yang sangat ketat di situ, Ya. Bu. Betul. Bu Aspidum, coba iris tipis-tipis dulu Bu di pra RJ itu dulu. Baik, izin Pak Waka, iris tipis-tipis ini memang luar biasa ya. Memang pada saat kita akan mengajukan permohonan sampai ke Kejaksaan Agung, kami di tingkat Kejaksaan Tinggi setelah mendapatkan permohonan dari Kejaksaan Negeri yang sedang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini melakukan pra-expose. Pra-expose yang dipimpin langsung khusus untuk perkara narkotika, penyalahgunaan narkotika memang dipimpin langsung oleh Bapak Waka, kemudian apakah disetujui atau tidak oleh Ibu Kajati. Nah, pada saat proses pra-expose tersebut, yang pertama kita lihat tentunya profil dari si tersangka. Ya. Dari profil tersebut dengan bantuan juga dari bidang intelijen, mohon izin seperti itu ya Pak ya. Kita juga melihat apakah yang bersangkutan memang baru pertama kali atau bukan pertama kali saja, tapi bisa saja dia baru coba-coba. Jadi ada gradasinya. Apakah tingkat ringan, gradasi sedang sampai dengan gradasi berat. Ini nanti berfungsi untuk menunjukkan apakah yang bersangkutan akan kita ajukan permohonannya supaya yang bersangkutan bisa mendapatkan rehabilitasi, apakah itu rawat jalan atau rawat inap atau kita teruskan untuk diproses penegakan hukumnya. Nah, kemudian dari sana kita juga melihat dari case management system. Dari CMS ini kita bisa melihat apakah yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana. Itu menjadi syarat utama. Terus yang kedua, harus ada hasil assessment yang dilakukan oleh BNN. Nah, hasil assessment tersebutlah yang kemudian menunjukkan bahwa yang bersangkutan gradasinya apa. Sedang, ringan, atau berat. Nah, ini nanti ya. Nah, kemudian dari sana kita juga melihat dari SPIP ya Pak ya, yang ada di pengadilan. Kemudian berlanjut kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa yang kemudian menyebabkan yang bersangkutan ini melakukan penyalahgunaan narkotika. Dan yang paling utama bahwa yang bersangkutan dari hasil asesmen maupun dari hasil profil yang dilakukan oleh teman-teman intelijen menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini tidak terkait dengan peredaran gelap narkotika. Itu yang paling penting sih. Karena ketika dia terkait dengan peredaran gelap narkotika, ini otomatis akan kita tolak. Baik, kembali ke Pak Aryono. Ya. Pak, ini kalau saya cermati, mereka adik-adik kita lah, saya bilang lah dulu ya, generasi-generasi kita ini yang masuk ke LP itu bukannya tambah bagus kata sebagian orang, masuknya pengguna, keluarnya malah naik lagi ininya. Makanya ada yang menyarankan direhab aja. Gimana tanggapan Bapak soal itu? Jadi memang kalau masalah
tindak pidana narkotika ini ya, narkoba ini memang sebetulnya ada pembatasan siapa yang bisa direhab. Nah, kan itu. Tadi tidak semuanya jenis tindak pidana narkoba itu bisa direhab, tapi ada kekhususan. Jadi kalau bila khusus, khususun. Jadi khusus pasal 127 ya. 127. Itu tadi kembali apa yang disampaikan oleh Bu Aspidum tadi, persyaratannya. Jadi boleh dikatakan di situ memang baru pertama kali, dan juga barang bukti yang ditemukan pun tidak lebih dari penggunaan sekali, itu ya Bu Aspidum ya, untuk satu hari. Nah ini kan di sini juga ada nih, ada ketentuannya bahwa ketentuan barang bukti yang tidak pidana ketentuan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni dalam hal barang bukti yang ditemukan dari pelaku pada saat tertangkap tangan paling banyak sebatas pemakaian 1 hari. Itu kuncinya. Jadi kalau ketemu pengguna tapi udah berkali-kali berarti itu boleh dikatakan nanti dari asesmen tadi ketemukan itu mungkin bagian dari jaringan. Jadi tim dari asesmen itu. Dan dalam asesmen tadi yang disampaikan oleh Bu Aspidum, kejaksaan juga ada di dalamnya. Itu nanti ada BNN ya, BNN, kemudian juga ada kejaksaan. Pak Waka, kenapa kita ini masyarakat semua ya, Bapak profesinya jaksa, saya profesinya wartawan. Kenapa kita mendorong rehabilitasi ini? Ya, karena di rehabilitasi yang saya pelajari, mereka orientasinya penyembuhan. Dia makin tahu kenapa saya terjerat, kenapa saya begini, tekanan stresnya berkurang. Kalau di LP kita pelajari, udah tertekan, pemulihannya juga tidak didapatkan. Itu gimana, Pak Riono? Makanya tadi kita melihat siapa yang bisa di-RJ-kan itu ya, restoratif justice, atau rehabilitasi sebenarnya bahasa undang-undangnya itu. Rehabilitasi itu yang tadi hanya penggunaan 1 kali. Nah, jangan sampai yang hanya ikut-ikut, bukan ikut-ikutan, yang melakukan sekali malah nanti terpengaruh. Kan misalnya seperti itu. Makanya terkait rehabilitasi ini untuk wilayah Jawa Barat sudah ada beberapa tempat. Ada Bu Aspidum yang satu yang ada di Cimaung, maaf. Balenda itu ya? Nah, di Cimaung itu sudah ada beberapa yang di situ. Kemudian ada yang di Garut ya. Garut ada. Kemudian kalau yang pendekatan secara medis ya, itu yang di Purwakarta dan Depok. Nah, kemudian juga masih yang ada memang akan membentuk itu. Bahkan kami berusaha supaya ada sektor-sektor lah, sektor Priangan Timur misalnya di Garut, sektor utara ke Cirebonan, mungkin di Kuningan. Nah, kemudian yang sekarang sudah siap sebetulnya yang di Cimaung itu. Yang di Cimaung. Bahkan satu lagi yang ada di Lembang. Hanya yang di Lembang ini tinggal kita, memang bangunan sudah ada, tinggal kita mempersiapkan sarprasnya dan ya tentu saja operasionalnya. Tapi secara physically bangunannya sudah ada. Bahkan bagus. Ya, pemirsa bincang tipis-tipis, kenapa kita mengangkat rehabilitasi narkoba? Tentu adalah pijakan berpikirnya. Selain institusi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memberi perhatian besar, mencurahkan perhatiannya untuk penyelamatan generasi, tidak sebatas konsep, tetapi institusi ini melakukan langkah nyata di lapangan dengan menghadirkan bangunan-bangunan rehabilitasi yang layak. Contohnya kemarin saya ke wilayah kerjanya Balenda. Di situ mereka kamarnya, kasurnya itu sangat manusiawi sekali. Mereka berinteraksi satu sama lain sehingga pemulihan generasi itu lebih diutamakan daripada penghukuman tadi, Pak Rio. Jadi melalui pusat rehabilitasi tadi memang bolehkan membentuk supaya secara sosial dia merasa pokoknya bisa bersama, kan gitu. Ya, karena kalau dengan penggunaan narkoba itu kan mungkin terjadi degradasi sosial lah atau bagaimana sehingga pergaulan di situ dilatih dan dilatih sekarang untuk kegiatan yang positif. Baik, kan gitu. Ini kan sudah sampai pada tahap saya bilang ini udah pada namanya rehab ya Pak. Yang saya kejar sekarang Pak Riono itu kenapa nggak preemptif
sebelum kejadian Bapak cegah dulu, Bapak ke sekolah, cegah dong Pak, Bapak penyuluhan kan, Bapak punya intel, punya kenapa di sini aja. Saya juga pengennya Bapak sebelum menggunakan Bapak cegah di awal dong. Baik, jadi memang sesuatu itu ada upaya preventif dan represif. Upaya preventif pun sebetulnya sudah kami lakukan. Programnya apa Pak? Ya dengan kami kan punya intelijen itu Penkum itu. Nah, Penkum itu kegiatannya antara lain. Karena kan yang menjadi objeknya yang kita berikan penjelasan pada siswa-siswa melalui jaksa masuk sekolah dan bahkan kami Kejaksaan Tinggi pun juga kerjasama dengan Pramuka ya. Nah, dengan Pramuka yang belum lama itu kita mungkin. Nah nanti kita masuk juga di situ. Bahkan dari semua sektor kita bisa masuk. Nah itu yang jelas nyata itu dari program intelijen itu dengan Penkum itu. Maka nanti setiap kejadi melakukan kegiatan Penkum, maka materinya ya kita sisipkan narkoba. Misalnya ada lagi penerangan masalah apa ya nanti di terakhir itu kita tentang narkoba. Atau bahkan narkoba menjadi titik pokok juga tidak masalah. Bahkan Penkum yang awalnya cuma sekali kita tambahkan setengah kali, jadi 1,5 atau 2 kali lah kan, misalnya seperti itu. Bahkan sekarang makan sebetulnya secara online dan lain sebagainya banyak. Begini Pak Waka, tadi Bapak menyebut dampak luas dari narkoba. Saya cari turunannya dulu anak-anak persoalannya. Dari penggunaan narkoba ini maka terbentuk kadang sekarang di lapangan gangster. Ya, sekolah punya geng gitu loh. Karena udah masuk jadi keberanian berlimpah dari geng itu, kadang senjata tajamnya saya lihat tuh kayak gerigi gitu di lapangan bentrok, itu kan bisa jadi salah satu. Belum lagi minuman oplosan yang ke generasi kita gitu loh. Itu Pak. Ya. Itulah sebetulnya efek yang sudah kita lihat sekarang. Walaupun kita belum bisa menyimpulkan itu karena narkoba. Ya, iyalah. Tapi ada kemungkinan besar. Ya kan gitu. Kemungkinan besar itu boleh dikatakan karena pengaruh hal-hal yang tadi. Mungkin narkoba, mungkin apa. Nah, narkoba tentu saja ini mempunyai efek yang lebih mendekati ke situ. Kenapa? Dengan menggunakan narkoba ini maka boleh katakan pikiran sehatnya jadi berkurang, bahkan mungkin bisa hilang, kan gitu. Nah, oleh karena itu dengan upaya yang kami lakukan, bagaimana upaya preventif mencegah itu dengan cara itu supaya tidak mendekati ke sana. Dan kami pun berkoordinasi tentu saja dalam hal ini ke BNN ya. BNN itu kalau di Jawa Barat itu ada hampir tiap kabupaten ya Bu ya. Hampir tiap kabupaten kota ada. Kemudian kita juga ada kan BNNP yang ada di Soekarno Hatta itu kan juga di sana. Kemudian juga dengan kepolisian ya, di narkoba juga itu. Jadi dengan statistik tadi yang selalu meningkat, itu kan kita harus cari solusi kan? Iya Pak. Solusi tidak hanya menghukum. Kalau menghukum itu kan hanya sekarang. Yang kita pikirkan kan yang akan datang. Nah itu dengan belajar seperti ini, bahkan itu menjadi faktual yang akan kita sebagai data supaya di kedepannya tidak lagi terjadi seperti itu. Oke, menarik. Sekarang ke Bu Aspidum. Tentu Ibu sebagai ibu ya, berbeda ya, harus kita akui berbeda dengan kami yang laki-laki inilah. Seorang ibu itu apalagi punya anak gadis gitu, kecemasannya juga ini apa semua ya itulah. Itu kemana Bu? Gini Bang, kita iris tipis-tipis. Ya. Ketika saya sebagai salah satu penegak hukum terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini, saya juga melakukan penelitian kecil-kecilan ya Pak ya. Penelitian tipis-tipis. Penelitian tipis-tipis. Nah, ketika kita melihat di sana, ternyata saat ini modus terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini pun sudah mulai bermetamorfosis. Kalau dulu mungkin peredarannya itu manual. Kalau sekarang, kalau kita pelajari berkas perkara yang masuk ke kita, itu terlihat bahwa sudah mulai menggunakan sarana e-commerce. Salah satunya itu. Jadi mereka bisa pesan melalui e-commerce. Kemudian bisa juga melalui pesan berantai. A mengatakan bahwa dia memerlukan narkoba. Kemudian B mengatakan kepada ini bahwa ada yang memerlukan narkoba. Sampai kemudian ada rangkaian, ada rantai yang ketika proses penegakan hukum bisa saja terputus karena dia DPO. Nah, bermetamorfosisnya
modus-modus penyalahgunaan narkotika ini maupun terkait dengan peredaran narkoba itu juga menjadi salah satu yang harus kita cermati. Bagaimana kita sebagai orang tua nantinya ketika kita melihat anak-anak mulai ada perubahan sikap, itu mungkin bisa dicermati, bisa diajak dialog, sehingga jangan sampai mereka terpengaruh sama hal-hal seperti itu. Komunikasi by handphone ternyata bisa menjadi salah satu sarana untuk melakukan peredaran gelap narkotika. Walaupun mungkin barangnya tidak ada sama yang bersangkutan, tapi ternyata dia menjadi perantara bagi peredaran tersebut. Nah, ini juga harus diwaspadai. E-commerce juga ternyata kita bisa, atau media sosial bahkan juga menjadi salah satu sarana. Itu hasil penelitian tipis-tipis kita mempelajari berkas perkara yang ada. Ini yang harus diwaspadai oleh seluruh orang tua terkait dengan anak-anak. Bahkan kalau kita lihat dari berkas perkara yang masuk, bukan anak-anak saja ya Pak. Iya. Bahkan ada yang mungkin usianya di atas 40 tahun itu juga ada yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Ini juga yang harus diwaspadai. Oleh karena itu kita bukannya kepo dengan teman kita yang mungkin ada perubahan perilaku, tetapi paling tidak dengan perhatian kita sedikit, kita berupaya untuk menghindari, oh ternyata mungkin saja dia terjerat dalam peredaran gelap narkotika. Itu yang harus diwaspadai. Bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga tanggung jawab kita masing-masing melihat di sekitar kita. Seperti itu. Ini kita semangatnya mengayomi ya. Ya. Kita ini bertiga bincang tipis-tipis dengan semangat mengayomi, bukan pada tahap lebih menghukum gitu ya, atau mencibir gitu ya, Pak Waka dan Bu Aspidum. Kalau begitu Pak Waka, sasaran Bapak dalam program penyuluhan jangan hanya anak, orang tua juga sama guru-guru juga harus itu dong, jangan fokus ke anak. Berarti orang tua juga ke suatu saat harus dihadirkan juga lah Bu Aspidum. Karena tadi dari cerita tipis-tipisnya Bu Aspidum banyak kalau ada perubahan, berarti orang tua juga harus diedukasi nih. Karena kan mungkin aja kan, izin ya Pak, bisa saja mungkin, oh ini cuma garam kok, ini cuma tawas kok, tapi ternyata itu adalah sabu. Oh ini cuma obat sakit kepala kok, ternyata obat keras yang masuk dalam undang-undang kesehatan. Ini juga harus diwaspadai oleh kita semua. Ibu-ibu Pak, kan harus ngerti juga tawas mana barang. Berarti kan harus ini juga dong, harus diedukasi juga ibu-ibunya Pak Waka. Ya, jadi memang tadi saya sampaikan terkait kegiatan Penkum tidak hanya sebatas anak sekolah. Ya, nanti kan kita bisa masuk melalui forum apalah di itu yang orang tua. Mungkin ya forum kalau dalam Islam itu pengajian atau forum-forum apa, supaya kita intinya kan waspada apabila ada keluarga kita kok aneh yang tidak seperti biasanya. Nah itu bentuk perhatiannya kena, boleh dikatakan ya ditanya kenapa dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk pencegahan preventif ini ya, itu tidak hanya memang si pelaku yang tadi, tapi juga lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini keluarga juga menjadi itu. Terakhir ini Pak Waka sama Bu Aspidum, kalau saya umpamanya melihat di keluarga itu sudah ada mulai mencurigakan, nggak perlu menunggu proses penegak hukum datang, saya boleh melaporkan secara rahasia, bisa terjamin nggak itu, Bu, Pak Waka dan Bu Aspidum? Saya udah curiga nih, ada ponakan nih, sebelum ditangkap aparat itu, saya udah curiga nih, boleh nggak saya laporkan ke kepolisian, ke kejaksaan atau gimana untuk menangani lebih awal gitu? Ya sebetulnya kalau itu kita berlakunya kan hukum acaranya kan, melaporkan siapa saja bisa, kan itu. Apalagi ya malah nggak melapor berarti malah seolah-olah melindungi. Nah kan gitu, ya melapor sejak dini ada yang mencurigakan, kan gitu. Karena bapak kan nggak bisa nangkap kecuali tertangkap tangan ya, kan itu. Ya, artinya memang lagi melakukan kegiatan yang penyalahgunaan, bapak diam-diam, malah jangan gitu. Ya, ada lagi itu. Jadi kalau memberikan laporan ya nggak apa-apa, itu bahkan bentuk dari pada masyarakat yang aktif dan baik hati, gitu. Jadi itulah memang upaya kita semua, termasuk tadi bagaimana kita pendekatan dengan masyarakat, dengan orang tua ya supaya seperti tadi. Jangan sampai sudah yang penyalahgunaan itu kebablasan kan dari sejak dini kita pantau. Motivasi saya selaku host mengangkat tema ini karena ini adalah tingkat bagian walaupun tipis-tipis secuil kepedulian saya terhadap estafet kepemimpinan masa depan, karena saya nggak mau kalah bersaing dengan negara-negara tetangga, negara-negara lain. Kenapa saya cemas? Orang yang pintar
sevisi apapun, kalau udah kena barang ini, aduh, hancur Pak. Kalau walaupun pemulihan pasti udah nggak sehebat awal tadi itu yang pengamatan saya. Negara lain sudah berlari kencang nanti ya kan dengan SDM-nya yang sehat jasmani dan rohani. Kalau kita nanti generasi kita ini kan saya takut tertinggal. Itu aja motivasi saya tadi loh Bu Aspidum dan Pak Waka. Oke, terakhir mungkin ada closing statement Pak Waka. Baik. Pak Waka. Terkait narkoba ini, ya ini boleh dikatakan tidak hanya menjadi kewajiban penegak hukum, tapi kewajiban kita semua masyarakat. Itu tadi peduli bagaimana kalau ada hal-hal yang supaya bisa menginformasikan. Jadi yang kita pikirkan adalah generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang tentu saja yang kita harapkan dapat meneruskan pembangunan perjuangan dan sebagainya. Oleh karena itu terkait pemberantasan, upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba itu harus dilakukan dengan dua sisi, yaitu preventif dan represif. Karena dengan represif ini juga boleh dikatakan sebagai upaya preventif. Nah, kalau orang kena narkoba seperti ini, supaya orang lain tidak melakukan hal yang sama. Jadi makanya marilah generasi kita, warga masyarakat semuanya, khususnya ya di Jawa Barat, syukur kalau sampai dimanapun saja, untuk kita bersama-sama satu kata, satu tekad pemberantasan narkoba. Baik. Ya. Closing statement dari Bu Halila. Terima kasih. Izin Bapak, kami sebagai lembaga penegak hukum, sebagai jaksa penuntut umum nantinya akan tetap tegas kepada seluruh bandar narkoba. Tindakan tegas akan kami berikan dengan mengajukan tuntutan yang semaksimal mungkin. Mungkin seperti itu. Demikian bincang tipis-tipis dengan Pak Riono dan Bu Halila Rama. Sampai bertemu kembali.